Hai Muters, aku Abu Rizky. Sebelum kita mulai videonya, kita bumper dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai Muters, balik lagi sama aku Abu Rizky dari anggota KPS FA UMSU Angkatan 9 dari Divisi Kominfo. Kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh narasumber kita yang kece badai, Bang Benito Asdikodiat MSSHMH. Kenapa? Karena hari ini kita ada di segmen podcast KPS FA UMSU di mata Bang Benito Asdikodiat. Tepuk tangan lagi dong. Di mana ini merupakan salah satu prokja dari Kominfo, yaitu per-YouTubean, yang diharapkan bisa membuat penonton setia YouTube channel KPS FA UMSU ini dapat menerima wawasan seputar hukum dan KPS FA UMSU pastinya. Nah, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik dari channel YouTube KPS FA UMSU. And now let's move on to the video. Oke, Bang Ben, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Widih, kelihatan nih dari ekspresi ini berseri. Oke, kelihatan dari ekspresi ini berseri-seri nih, sangat excited dalam podcast kita kali ini. Benar nggak, Bang? Bukan begitu? Iya, karena lama nunggu kau tadi. Abang juga lama sebenarnya. Oke, kenapa sih Abang ini lebih senang dipanggil Bang daripada Pak? Karena kan nggak anggota KPS aja nih, bahkan mahasiswa-mahasiswi pun juga manggil Abang tuh Bang. Kenapa? Biar kelihatan lebih muda aja atau gimana itu? Nggak tahu, kau tanya orang itu kenapa aku manggil apa, orang itu manggil apa. Kenapa yang beda? Gimana tuh Bang? Ya suka aja panggil abang biar dekat. Jadi kalau misalnya diskusinya pun bisa macam abang adik gitu aja. Kalau bapak itu kan kesannya tua, jenggotan, keributan. Jadi kesannya itu intinya itu biar kelihatan muda lah ya kan. Coba nih Bang, mungkin para penonton setia ini belum kenal Abang lebih dekat nih. Coba dong kenali tentang diri Abang nih biar mereka pada tahu nih Bang Ben itu gimana sih orangnya dan kesibukannya apa. Saya Benito, dosen Fakultas Hukum UMSU. Tepuk tangan dong semuanya. Itu aja. Apa selain menjadi dosen, Abang juga kan membina organisasi di Fakultas Hukum nih. Jadi kalau kesibukan di Fakultas Hukum saya dosen, kemudian membina beberapa organisasi, termasuk komunitas peradilan semu dan komunitas debat hukum dan KPH, ada KPH komunitas penulis hukum. Jadi saya seringlah diskusi sama teman-teman KPS, KDH, dan KPH gitu. Dalam rangka mengembangkan kegiatan-kegiatan lah gitu. Kalau misalnya ada yang bisa disupport, kita support. Luar biasa memang Bang Ben ini ya. Bukan cuma satu organisasi loh yang dibina dia. Banyak organisasi di Fakultas Hukum itu yang dibina dia juga. Dengar-dengar Bang Ben ini juga suka budaya Jepang ya. Coba dong, bisa nggak Abang kenalin diri Abang pakai bahasa Jepang? Ya tahunya watashi wa aja. Aha, terus? Watashi wa Benito desu. Watashi wa yoroshiku onegaishimasu. Sorete wa kite kudasai. Watashi wa Rizky desu. Watashi wa Medani karikimashita. Dojo yoroshiku onegaishimasu. Mite kurete arigatou gozaimasu. Ja, mata ne. Dah. Udah tutup lah kalau jangan mata. Udah itu perkenalannya aja udah. Abang jangan gerusak lah. Nah, jadi ini kan selama masa pandemi ini, ada nggak perubahan yang Abang rasakan? Apakah Abang makin santuy atau makin sibuk? Makin rindu. Sama Suasana kelas. Itu satu. Sebetulnya kan, sebenarnya kalau dosen ini kan yang lebih bagus itu kan interaksi di kelas. Daripada misalnya kelas daring ini. Mungkin pengalaman kalian gimana kalau belajar daring? Lebih enak di kelas atau apa? enak di kelas sih, karena kalau daring suka nggak nerima gitu. Sedangkan langsung aja suka nggak nerima, apalagi daring. Lucunya Bang. Jadi selama pandemi ini rindu suasana kampus karena relatif sunyi kan. Kalaupun di kampus kan kita protokol kesehatan kan, harus jaga jarak, harus cuci tangan dan sebagainya. Kalau aktivitas yang lain misalnya, ya sama aja ya. Karena kan baik di kelas maupun nggak di kelas kan tetap mempersiapkan bahan kuliah, kemudian
aktivitas di kantor juga ada kan gitu. Ya tentu penelitian juga dipersiapkan gitu. Jadi pandemi nggak pandemi sama aja. Kemudian ya rindunya aja lah. Rindu suasana kampus yang rame, riuh, banyak diskusi. Kalau ini kan agak lebih terbatas sedikit. Jadi Bang Ben ini sama aja kesibukannya sama, mau pandemi Sama. mau enggak. Sama sih, kita juga rindu. Saya pun juga rindu nih, rindu main-mainnya aja sih, bukan belajarnya. Jangan dicontoh ya benar-benar setia. Ini bercanda aja ini. Oke nih Bang, sebelum kita masuk pertanyaan-pertanyaan seputar KPLC nih, diharapkan Bang Ben bisa menjawab pertanyaan dengan jujur biar tidak ada dusta di antara kita. Majang? Ya, terus apa pertanyaannya? Jadi pertanyaan itu ini Bang, kapan nih awal mula Abang terlibat untuk menaungi KPS? Jadi maksudnya itu kayak, kapan Abang mulai serius menaungi KPS ini untuk membina KPS nih? KPS ini 2010 udah ada ya. Itu dibangun sama teman-teman. Itu Aseng, kalau kita panggilnya Berijal. Baru kemudian ada Bang Rido. Bang Rido itu bangun KPS dulu di 2010. Setelah itu saya tamat 2011 kuliah. Kemudian kuliah lagi 2012, 2014 saya baru tamat kuliah. Baru lagi ngajar di Fakultas Hukum gitu kira-kira. Baru kemudian saya aktif mencimpung di KPS 2014. Waktu ngecimpung di KPS ini, cita-cita pertamanya ikut kompetisi nasional gitu. Kebetulan di 2015 itu ada kompetisi nasional di Piala Konservasi di Universitas Negeri Semarang gitu. Jadi kita ikut pertama kali tuh lomba KPS yang apa adanya, yang penting kita ikut nasional dan kemudian punya pengalaman nasional gitu. Jadi itu termasuk masa-masa, salah satu masa yang tersulit ya Bang? Iya, karena nyari orang yang 20 itu aja susah kali. Pakai ngancam-ngancam dulu itu. Kau ikut kau, karena dia ngambil mata kuliahku kan, kau ikut kau nanti kalau nggak ikut, ku kasih nilai EU gitu. Ya gitulah susahnya dulu, cari orang untuk 20 aja untuk kompetisi gitu sulitnya itu dulu. Jadi, misalnya dulu kan ada mahasiswa saya, kau mengambil mata kuliahku kan, ya, kau harus ikut kompetisi ini, ikut kelompok itu, KPS itu. Kau mau dapat nilai A, gitu kira-kira. Kalau sekarang udah nggak segan kita kalau ngasih nilai sama anak KPS kan udah banyak kali kan. Berarti benih-benih mengancam itu udah dari dulu tertanam di hati Abang ya. jadi ketahuan lagu ngancam-ngancam ini ya. Gak apa-apa, itu demi kebaikan kan ngancamnya kan. Gak apa-apa itu, tiru aja. Oke Bang, apa yang membuat Abang kepikiran untuk menaungi KPS ini? Karena kan ini kayak masih susah-susah lah gitu, masa-masa susah. Kenapa Abang mau kepikiran untuk menaungi itu gitu? Jadi semua yang terlibat misalnya mulai dari pemberkasan, sidang dan lain sebagainya itu ilmu semua tuh, ya kan ilmu semua itu. Bagaimana buat berkas, bagaimana sidang, apa hakim, bagaimana hukum acara itu kan ilmu semua. Jadi saya sekaligus juga belajar gitu untuk diri saya dan apa yang saya tahu itu saya tularkan ke adik-adik mahasiswa. Jadi ini tentang spirit aja, membangun spirit, berorganisasi, mengelola organisasi yang kemudian ya ada dampaknya bagi pribadi kan gitu kan. Mudah-mudahan nanti prestasi alumni-alumni KPS ini juga akan mengikuti kan. Maksudnya kalau nanti udah ada yang banyak yang sukses dari KPS itu kan akan bisa ditularkan ke adik-adik. Ini spirit belajar aja gitu. Jadi makanya saya mau ikut kecimpung di KPS ini. Jadi gitu. Kalau tadi kan kita udah dengar nih kan, ini Bang Ben sudah mulai menaunginya pada saat masa-masa tersulit. Ya. Pasti Abang pasti apa sih tidak pasti pernah ngalamin apa aja pengalaman sukanya, dukanya, dan apa ya tantangan terberatnya itu Bang? Kalau dukanya banyak ya kan. Ini boleh dibuka semua kan? Aja semua Bang. Kita ini nggak ada dusta di antara kita. Ya, oke, siap. Dukanya banyak, terutama misalnya ini agak ke pribadi memang. Tapi saya ikhlas, lillahi ta'ala saya ikhlas. Itu lebih kepada misalnya kalau anak-anak KPS ini sedih kali misalnya kalau mereka nih nengok lapar gitu, kadang-kadang uang awak juga yang terbeli. Baru kemudian kalau misalnya nggak ada mau pergi kompetisi gitu kan, kelihatan memang uangnya kekurangan dana dan sebagainya. Jadi saya ini sering sekali mengupayakan agar adik-adik yang mau belajar ini nggak ikut lagi merasakan gimana sulitnya cari uang gitu.
Jadi itu biarlah bagian saya yang kemudian saya selesaikan gitu. Baik saya komunikasikan di tingkat fakultas dan di tingkat universitas gitu. Alhamdulillah memang fakultas dan universitas kita untuk KPS ini kan sangat mensupport gitu. Nah, duka yang lain itu tentang biasa memang ya, kalau di organisasi itu kan ada yang ketidakcocokan. Misalnya kalau udah mulai nanti ada satu satu kelompok yang ingin tanding itu, nanti ada di situ cekcok, bertengkar-bertengkar sikit gitu. Tapi itulah yang kadang-kadang dirindukan gitu. Begitu mereka udah bubar nih grup, ya kan, udah ikut tanding dan sebagainya, malah yang dirindukan yang cekcok-cekcok itu gitu. Wah, aku dulu kayak gini loh, cekcok sama si Anu gitu. Itu hal-hal yang dirindukan. Nah, saya sering sekali terlibat dalam hal itu. Misalnya saya harus menyelesaikan di internal KPS gitu. Dan ya yang paling, tapi saya ikhlas ini ya, nggak pernah saya menuntut itu untuk dikembalikan KPS gitu. Misalnya tentang uang yang harus saya keluarkan itu dan saya berikan secara ikhlas kepada KPS gitu. Itu duka tuh cuman itu. Duka ya itu. Kalau boleh dukanya itulah gitu. Kalau selebihnya nggak ada. Selebihnya saya memang ingin sekali adik-adik KPS ini pandai organisasi, manajemen diri, bisa disiplin, bisa juga ilmu-ilmu hukum acara tadi itu, peran-perannya itu bisa didalami. Dan mudah-mudahan kan ada juga alumni KPS sekarang yang udah jadi jaksa, hakim gitu kan. Alhamdulillah, itu jadi kepuasan tersendiri bagi saya secara, ya katakanlah senior di KPS gitu. Yes. Bikin terharu banget ya guys. Soalnya Bang Ben ini nggak pengen kalian merasakan susah-susahnya dulu waktu mau pakai KPS. Jadi kalau kalian kelihatan lapar tuh dibayari Bang Ben gitu. Karena Bang Ben nggak mau kalian merasakan susah-susahnya dia dulu gitu. Jadi kalian di zaman kalian ini udah zaman-zaman enak lah ya kan. Ya. Kalau dulu kan ngitung-ngitung ngasih makan anak yatim lah. Biar aku tebak pasti kalian lagi nonton ini pasti ketawa. Luar biasa ya. Nah, jadi kalau itu cerita lebih banyak dukanya ya kan, Bang? Ya, kalau dukanya boleh itulah. Ya. Jadi tantangannya apa gitu? Kalau tantangannya perbedaan ya, misalnya 20 orang itu kan kepalanya beda-beda nih. Sifat dan wataknya juga berbeda-beda. Iya, warna kulit pun beda, tingkahnya beda, pelitnya beda, semuanya itu. Jadi kan ini kan harus satu piece ini, yang 20 ini satu tim ini. Itu yang kadang-kadang harus seirama. Kadang-kadang saya pun nggak sukses itu. Karena ada hal-hal yang sifatnya pribadi saya nggak mungkin masuk gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan tim itu sering saya ikut menyelesaikan. Dan sekarang hampir saya nggak ikut lagi gitu. Kenapa? Karena udah ada alumni-alumni yang lain yang bisa mensupport itu dan mendampingi adik-adik itu gitu. Itu kurasa tantangan ya, karena 20 itu. Karena kan misalnya satu kompetisi itu kan cuma 15 atau 20 orang aja satu tim. Yang ikut di awal banyak itu. Tapi saya bilang ini nanti seleksi alam. 20 orang aja nanti ini bertahan udah bagus sekali. Dan kemudian ada aja yang concern 10 orang untuk ngeberkas itu udah bagus sekali. Ternyata bertahan gitu. Bertahan dan kemudian muncul banyak konflik dan lain sebagainya. Kemudian tantangannya itu tadi untuk nyatukan isi kepala yang banyak ini gitu. Gitu sih kalau yang tantangannya. Nah, kemudian ya tantangan pembiayaan loh kan. Kalau KPS ini kan sekali kegiatan bisa 100 juta bos. Iya, pengalaman. Nalangnya pun ada seret, orangnya seret kan gitu ya. Stres juga Bang ya. Bener-bener tantangan sekali guys. Dari mana lah uangnya itu kan gitu. Jadi itulah dikomunikasikan. Alhamdulillah didukung kan sama fakultas sama universitas gitu. Luar biasa ini pembiayaan KPS ini. Jadi itu tantangannya. Jadi internal dan kemudian tentang pembiayaan yang cukup besar gitu. Berarti di balik sukses-suksesnya KPS ini tuh banyak cerita-cerita sulitnya juga ya kan Bang yang harus dihadapi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Apa nih menurut Abang kelebihan-kelebihan KPS yang buat mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum itu harus berorganisasi di KPS nih? Sementara organisasi yang lain kan banyak nih. Nah, kelebihannya apa nih di KPS nih? Kalau di KPS ya banyak sebenarnya yang bisa dipelajari gitu. Karena KPS ini kan gini, kalau di KPS kan banyak hal ya yang bisa dipelajari. Contohnya misalnya tentu disiplin waktu ya. Ini tentang kepada pribadi dulu. Di KPS itu belajar disiplin waktu. Gitu.
baru kemudian kerjasama, kemudian tenggang rasa gitu. Kalau misalnya tenggang rasa di sini, ya di KPS ini kan banyak nih kan. Kalau misalnya satu tim itu tadi saya bilang itu ada 20 orang, ya harus saling merasa aja gitu. Harus ya temenku tuh kayak gini, Pak ya diajak ngobrol gitu. Nah itu kira-kira. Kemudian kalau tentang pemberkasannya nanti itu kan perlu ketelitian, kecermatan, baru pemahaman yang mendalam. Katakanlah misalnya kita mau buat nih berkas kepolisian kan, memang betul-betul jiwa kita tuh macam polisi gitu. Nah, itu baru dapat dia feel-nya gitu. Atau misalnya buat berkas kejaksaan, yang kita ini merasa jaksa gitu. Nah, gitu juga hakim dan lain sebagainya, apalagi penasehat hukum gitu. Jadi waktu bersidang misalnya, waktu bersidang kita memang betul-betul tuh merasapi gimana sidang itu dijalankan gitu. Jadi ada marwah persidangan itu yang harus dijaga gitu. Baru kemudian teman-teman bisa belajar public speaking, bagaimana bicara yang jelas, apa yang poin-poin yang harus disampaikan misalnya. Dan ber-KPS ini membuat paling tidak matang di bidang polisi, matang di bidang kejaksaan, matang di bidang advokat misalnya sebagai penasihat hukum. Baru kemudian yang nggak boleh matang tuh tentang terdakwanya aja gitu. Nah, itu jangan. Kebetulan saya pemenang terdakwa terbaik pula nih Bang. Sampai-sampai cita-cita mau jadi terdakwa. Jangan. Bagus ya isu-isu itu. Semuanya boleh jadi cita-citaan, boleh jadi ahli pidana, boleh jadi apa aja boleh. Yang nggak boleh anak KPS itu jadi terdakwa. Jangan jadi terdakwa. Walaupun udah pernah kan jadi terdakwa terbaik kan. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan jangan jadi terdakwa. Jangan mudah-mudahan jadi terdakwa pula. Jadi kan di KPS ini kita bukan hanya belajar tentang peradilan-peradilan semua, terus juga bukan tentang hanya hukum aja. Bahkan kita ini yang suka acting bisa nih masuk ke sini. Yang pandai IT bisa masuk ke sini. Karena kita ada banyak acara-acara yang mengunggulkan itu. Bahkan kemarin RMCC juga ada ngedance nih kan. Yang nggak bisa ngedance jadi bisa ngedance. Gila itu. Itu hebatnya KPS. Malah aku kemarin mau masuk acara itu gara-gara cuma mau ngedance-nya aja. Cuma itu. Iya. Tapi nggak jadi. Tapi nggak jadi. Nggak jadi masuk. Acara RMCC kemarin disuruh legal event. Belum bisa kemarin itu. Jadi kayak jujur nih kan kayak saya sendiri ini Bang kan nggak palah ngerti-ngerti kali hukum-hukum ini ya kan. Jadi kok masuk fakultas hukum dong? Biar keren aja. Jadi masih di KPS itu ngincer actingnya gitu. Suka acting. Jadi ini acting itu nggak biasa gitu, bukan kayak yang teater gitu kan. Tapi ini acting dapat ilmu gitu. Jadi kalian jangan merasa takut gitu, jangan canggung gitu walaupun iya aku bukan hukum kali ini gitu. Gak apa-apa, tenang aja gitu. Kembangkan passion kalian tuh di KPS ini. Benar sekali. Benar sekali. Jadi itu kelebihan dari KPS ini nih yang buat aku bukan orang yang hukum banget tuh mau masuk di KPS. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Apa nih kenangan-kenangan yang nggak bisa dilupakan nih dari selama berkompetisi-kompetisi nih Bang? Waduh, kenangannya ini selalu di bandara. Di bandara, ya, di bandara ya. Jadi waktu kompetisi di Semarang ada waktu, memang disiapin lah, karena mau jalan-jalan lah ke Jogja gitu kan. Sampai di Jogja, ini padahal udah gue ingetin nih, kalian nanti jangan belanja banyak-banyak ya, karena kita nih barangnya ada. Nanti tiap orang kan hanya boleh 20 kilo kan gitu kan. Dan kemudian kalau misalnya dibawa ke kabin kan 7 kilo gitu kan. Total 27 kilo lah. Mereka ini rata-rata bawa barang itu kayaknya ada 30 kiloan. Satu orang tuh. Satu orang 30 kilo? Iya, satu orang 30 kilo. Begitu di Bandara Suta, kami kan dari Jogja ke Jakarta itu naik kereta. Apa namanya? Kereta api. Jangan pula nanti kereta motor. Motor. Kereta api sampai ke Jakarta. Begitu sampai Jakarta baru ke Suta Soekarno-Hatta. Begitu ditimbang, oper semua. Bagaimana lu ditahan lah kami di bandara. Gara-gara kami delay tuh penerbangan kira-kira hampir 1 jam. Gara-gara kami tuh. Karena aku waktu itu bertahan, tetap harus dibawa gitu. Dan kami nggak mau kena cas gitu. Karena dalam perhitunganku, aku bilang itu masih lebih gitu. Padahal memang kami itu oper. Jadi kesepakatannya gimana? Kesepakatannya diambillah lagi barang-barang yang udah itu tadi.
Ya mungkin aku bawa 10 kilo ke kabin, kau bawa 10 kilo gitu. Jadi memang yang kami bawa ke kabin itu lebih lah. Baru begitu kami masuk di pesawat itu, semua orang nengoki kami. Kenapa? Karena ulah kami lah mereka tuh delay penerbangan. Nah, Nak bereng lah ya bang. habis. Baru kemudian di Soekarno-Hatta pulang lagi. Ini kompetisi yang lain di Jakarta. Waktu sampai di Suta, saya bilang waktu itu ketua rombongannya Adi kan, Adi Saprijal. Itu jam berapa tuh boardingnya? Waktu kami beli tiket, di situ 7.30 memang boardingnya. Adi memang mungkin nggak tahu dia dimajuin ya, penerbangannya 1 jam gitu. Jadi harusnya 7.30 jadi 6.30 gitu. Jam 6 itu kami udah dipanggil semua. Kami terpencar. Ada yang masih makan di restoran, ada entah di mana-mana gitu kan. Aku coba ngumpulin lagi tuh, 30 menit lagi mau berangkat. Final call. Semua ini panggil, final call tuh Mr. Ben itu. Wah, nama kami semua dideretin. Jadi lari dari luar itu masuk ke dalam lari. Jadi yang bawa tiket itu udah masuk di dalam. Jadi yang jaga kan ngapain ke dalam katanya. Nggak bisa mana tiketnya gitu. Tolonglah Pak, itu adik aku tuh yang udah lari itu, gitulah. Jadi untunglah si PNS Angkasa Pura ini percaya sama kita. Dimasukin lah nih adik-adik yang lari. Wah, itu macam isi perut mau keluar rasanya. Ya gitu kami nyampe masuk pesawat langsung pesawatnya mundur, kami posisinya masih berdiri. Ada sebagian yang berdiri lah terutama aku gitu. Nah, ada lagi udah kami di pesawat, udah mau pergi nih kan, udah mau berangkat. Tinggal handphone, tas dan dompet di terminal. Kami udah di pesawat. Coba waduh. Aku berdiri di pintu pesawatnya, aku bilang sama pramugarinya, "Kau kalau ditinggalkan nih adik-adik ini lompat aku nih," aku bilang. Memang benih-benih mengancam tuh dari dulu ya. Jangan mundur nih pesawat ini. Tunggu orang itu sampai kemari. "Iya Pak, kami tunggu. Bapak duduk aja." "Nggak mau," aku bilang. Begitu nampak adik-adik ini lari masuk ke pesawat, ya satu pesawat balik lagi nyorai kami. Gitulah nengok-nengok. Jadi memang itu tadi ya, banyak bawa adik-adik itu kadang-kadang kan ya karena banyak barang itu kan, banyak barang ada yang tinggal karena diajak pergi gila belanja kan gitu kan. Bawa oper gitulah, kira-kira itulah yang sering pengalaman yang ada. Peristiwa-peristiwa itu sering terjadi di bandara lah ya. Skandal-skandal di bandara gitu ya. Ya, dalam pikiran awak gini ya kan. Waduh, mati lah ini. Sempatlah pesawatnya udah terbang, tinggal mau berapa duit lagi nih bayarin tiketnya kan. Itu aja di otak gua udah. Pokoknya sambil lari mikir itu, mati lah ini tiket yang gitu-gitulah. Jadi sampai di pesawat ya ketawa-ketawa lagi semua gitu. Awak yang udah jantungan semua, orang ini ketawa semua adik-adik ini. Nah, itulah. Itu pengalaman yang agak apa ya? Nggak terlupakan. Nggak terlupakan lah itu. Itu kira-kira. Seru juga ya ternyata ya berkompetisi. Kita janganlah kayak gitu, copot nanti jantung kita kan. Hah? Itu aja pula yang dikerjain. Tiap tahun abangnya meninggoy juga ya kan. Ngapain ya kan? Gila. Kita aja dengerin ceritanya itu kayak ikutan ngos-ngosan. Bayangin tuh kan ada 30 menit lagi lari-lari. Lari-lari. Pesawat. Bahkan abang ini pun udah ngancam pengen lompat gitu ya kan. Kok nggak jadi. Itu kan ngancam, namanya ngancam. Bener. Jago kita ngancam, lompat nih kalau nggak kau tunggu. Jadi tunggunya baru. Kan dihitung itu, 1, 2, 3, udah masuk. Oh, 2 lagi mana nih? Tunggu dulu. Tunggu itu, aku bilang. Ya, gitulah kira-kira. Kan awak dihitung kan berapa bebek yang kau bawa kan. Mantap. Jadi nih Bang, selama Abang membina KPS, yang menurut Abang tuh ciri-ciri anak KPS itu kayak gimana? Harusnya ya, anak KPS ini disiplin. Gitu ya. Anak KPS itu di kelas lah, pintar, rajin. Itu identiknya anak KPS. Kalau yang laki-laki nggak merokok, itu. Tuh, harusnya jadi ciri-ciri anak KPS itu. Nanti entah, boleh juga itu, nanti seleksi penerimaan anggota baru, kayaknya ya bagi laki-laki dilarang merokok di KPS. Karena mendukung program KTR, kawasan tanpa rokok, salah satunya UMSU. Kawasan tanpa rokok, iya. Jadi kalau ciri-cirinya, ya nggak usah bangga kalian ya.
Kalau menurutku pintar, bisa diajak diskusi, kemudian loyalitas. Ya, yang baik-baik lah. Yang buat anak KPS ini baik-baik lah. Dan biasanya memang kan kalau di fakultas kan malu kalau misalnya malu aku misalnya kalau dia tuh pakai baju seragam KPS tadi, tapi kalau di kelas dia bodoh gitu. Aku yang malu. Nah, gimana tuh? Jadi jangan ada lah nanti anak KPS ini kan kayak gitu kan. Pakai seragam KPS ini ya citranya harus bagus gitu. Baik di fakultas maupun di lingkungan sehari-hari. Jadi KPS ini dituntut untuk mahasiswa-mahasiswanya sebagus mungkin. Ya, itulah harapan kita. Dan kemudian kalau misalnya pun dia waktu SMA ya, waktu SMA dia tuh ya nggak serius-serius sekali gitu, tapi begitu dia masuk KPS harapannya agak lebih serius, bisa apa gitu kan. Dan itu memang ada kan, kita lihat waktu dia misalnya sebelum gabung di KPS dan setelah digabung KPS ada dampak positif lah, kira-kira gitu. Ya, ada perubahan jadinya. Ya. Oke nih Bang, kita udah lumayan banyak juga nih bincang-bincang pengalaman Abang sebagai pembina selama di KPS ini kan. Kita masuk ke sesi games. Nah, jadi di sini kita mana nih? Gamenya? Aduh, sedap. Apalah. Jadi ini Bang, kotak misteri. Jadi ini sebelum Bang milih kita kocok-kocok dulu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kadang menjebak, kadang menguntungkan juga, tergantung tangan Abang yang memilihnya. Jadi Abang boleh pilih. Ini bukan menjebak semua ini dalamnya. Abang aja. Jadi ini kan sesuai tangan Abang ya kan. Kalau bagus tangan Abang bagus lah ya. Nggak yakin aku bagus semua ini. Tangan aku yang buat Bang, ada bagusnya. Jadi kita ambil ini dia kertasnya. Semua kertas yang gua ambil? Enggak lah, 3 aja. Ini yang berwarna itu yang diambil ya guys. Tuh. Jadi kita aduk, kita kocok-kocok dulu. Ngaruh nggak tuh? Ya anggap aja lah ngaruh. Ya anggap aja lah. Nah, Abang pilih satu-satu dulu. Yang warna? Iya, yang berwarna. Yang putih kan nggak ada tulisannya. Hancur, hancur. 1. Lagi. 2. Nah, besar kecilnya nggak mempengaruhi keuntungan tuh, Bang. Nah, 3 warna. Oke. Mewakili warna orange, hijau, dan Tolong asisten. Nah, gue tanya ya. Yang bagus-bagus. Baca bismillah, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertanyaan pertama. Oke, sosok sahabat menurut kamu, menurut Bang Ben? Sahabat itu kalau kita salah dia bilang salah. Kalau kita benar dia bilang benar. Bukan misalnya kalau kita salah benar juga di mata dia gitu. Jadi kalau misalnya kita kalau kita salah ya salah dibilangnya gitu. Kau salah itu. Kalau benar kita ya udah benar kok itu. Itu sahabat. Sahabat yang baik. Tapi kalau musuh itu kan gitu. Walaupun salah kita Biar aja bagus banget. Biar jatuh dia. Ya. Sahabat yang baik itu berharap sahabatnya itu biar lebih baik lagi. Ya nggak siapa sih saya. Sama motivator. Pokoknya sahabat itu menurutku berkata yang benar-benar, berkata yang salah-salah. Walaupun misalnya menyakitkan hatinya. Karena itu untuk kebaikan dia. Gitu. Asal menggunakan cara yang benar juga kan. Karena sebaik-baiknya kita menasihati kan ketika nggak ada orang ramai gitu kan. Ya nggak sih? Boleh. Ya. Itu kan tempat-tempat aja. Ya. Lebih personal misalnya kan. Jadi maksudmu kan lebih personal tadi kan. Panggil, kau nggak boleh kayak gitu loh. Jangan depan orang ramai. Karena kalau depan orang ramai bertemu gini itu menjatuhkan dia namanya. Pengalaman pribadi. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Seseorang dapat dikatakan dewasa jika sudah 21 tahun. Enggak lah Bang, dewasa kan nggak mempengaruhi suatu umur. Ya menurut KUA Perdata kan belum selesai. Oh iya, menurut KUA Perdata. Kalau menurut Bang Ben? Menurut aku dewasa tuh pandai memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu dewasa lah. Pandai memilih mana yang baik dan buruk. Untuk dirinya ya dan untuk orang lain lah. Itu dewasa. Nah, itu sikap yang dewasa. Jadi kalau misalnya kau pilih yang buruk, nggak baik bagi dirimu, nggak dewasa. Ketiga, kamu itu orangnya seperti apa yang nggak diketahui orang lain? Bang Ben itu ada sifat-sifat Bang Ben yang Bang Ben tuh kayak gini tuh sebenarnya, tapi orang nggak tahu gitu.
Yang tadi balik misalnya balik ngancam itu ada kebaikan hati. Sebenarnya aku pengen dia gini gitu atau gimana gitu. Apa ya aku ya? Jadi bilang apa gak kenal diri abang sendiri? Apa ya? Itu seperti apa orangnya sebenarnya? Lebih signifikan tuh kayak mana? Lebih ke humoris kah? Gimana? Harusnya istriku kalian tanya itu, karena aku kadang nggak peduli juga sama diriku. Tunggu ya, bentar. Apa tadi? Besok narasumber istri abang aja. Apa tadi? Aku nih orang seperti kamu itu apa? orangnya seperti apa? Abang itu orangnya seperti apa? Yang nggak tahu orang ya. Sebetulnya aku ini sering terharu. Nah, itu. Sad boy. Nggak juga. Nggak. Sering terharu. Ya. Kadang nengok orang gitu kan. Melo berarti itu bang. Melo, ya, melo. Kalau nengok anak-anak di jalan gitu kan, kehujanan, dia kasihan kali gitu rasanya. Terharu. Ya gitulah, aku pengiba. Jadi sama penipu pun kadang-kadang aku bisa iba. Jadi nih buat kalian nggak tahu nih Bang Ben tuh iba. Kasian-kasiannya diri kalian, kasihan tuh ke dia. Sama Ya, juga. Oke, seru banget nih bincang-bincang berfaedah kita sama Bang Ben kali ini. Jadi buat kalian yang mahasiswa-mahasiswi baru Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bisa nih yang semester 1, semester 3, semester 5 bisa masuk ke KPS ya. Karena ini baru aja nih ada pengukuhannya kan Bang, angkatan 10 dan ini berjalan lancar banget dan 85 orang tuh lulus di KPS FH UMSU. Jadi kalian udah dengar semua kan kalau KPS FH UMSU ini benar-benar smart, Sigap, menarik, antusias, ramah, teliti. Nah, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dan terima kasih banyak juga buat Bang Benito Asdiko Diet yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast pertama kali ini dari channel YouTube KPS FH UMSU. Dan semoga apa yang disampaikan Bang Ben itu bisa bermanfaat untuk kita dan menambah wawasan kita seputar hukum dan KPS juga nih. Nah, buat kalian nih jangan lupa untuk subscribe YouTube channel KPS FH UMSU ini biar kita makin semangat nih bikin konten-konten bareng narasumber-narasumber karena ini bukan cuma podcast bahkan juga ada vlog dari kegiatan-kegiatan KPS ini. Nah, jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifin loncengnya buat video-video selanjutnya. Buat yang udah nonton, terima kasih banyak. KPS smart, sigap, menarik, antusias, ramah, teliti.